di dalam kelas. Dimohon kata kelasnya untuk memimpin kita dalam kelas. Kita harus sama-sama baca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada kata kelasnya yang telah memimpin kita dalam doa. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen. Kasih kelempang. Hadir Bu. Ahmad Nur. Hadir Bu. Yang Fakira. Hadir Ibu. Saudari. Hadir Ibu. Coba perhatikan di samping kanannya apakah ada yang tidak hadir? Hadir Semuanya. Berarti adik-adik ini sangat bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu pelajaran matematika. Nah, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu. Apa? Eksponen. Apa itu eksponen? Perkalian berulang. Nah, jadi eksponen itu adalah cara untuk menyatakan perkalian berulang dari bilangan yang sama. Nah, contohnya itu 2 pangkat 4. Nah, tapi sebelumnya itu berikan tepuk tangan untuk temannya yang masih mengingat materi kita minggu lalu. Contoh yang minggu lalu kan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan berapa? 16. Berarti masih ingat ya? Ya Bu. Nah, materi kita pada pagi hari ini sangat erat kaitannya dengan materi kita minggu lalu, yaitu materi logaritma. Nah, apa sih manfaatnya kita mempelajari logaritma ini? Manfaatnya itu yang pertama, untuk menentukan bunga majemuk, untuk menentukan pH suatu larutan, dan di bidang-bidang yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk dalam tujuan pembelajaran. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama, kalian harus mampu menjelaskan definisi dari logaritma. Yang kedua, kalian harus mampu mengubah bentuk eksponen ke bentuk logaritma dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir, kalian harus mampu mengidentifikasi atau memahami sifat-sifat dari logaritma. Untuk penilaian saya di mata pelajaran ini, adik-adik nanti akan mengerjakan LKPD. Kemudian saya akan nilai dari keaktifan dan kehadiran adik-adik sekalian. Sepakat? Sepakat. Adapun deskripsi pokok materi kita pada hari ini, yang pertama, pengertian logaritma, kedua, mengubah eksponen ke bentuk logaritma, yang ketiga, sifat-sifat logaritma. Sesuai dengan tujuan pembelajaran sama materi. Logaritma itu adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau inverse dari pertempatan. Artinya, logaritma digunakan untuk mencari pangkat suatu bilangan dengan basis tertentu yang menghasilkan bilangan. Jadi, perpangkatan kan yang diketahui, bilangan pokok dan pangkatnya diketahui, maka dapat ditentukan hasil perpangkatannya. Nah, masalahnya di sini, bagaimana kita menentukan pangkat apabila bilangan pokok dan hasil perpangkatannya itu diketahui. Misalnya di sini, berapa n jika 2 pangkat n itu sama dengan 8. Yang ditanyakan itu n-nya berapa. Nah, jawaban dari permasalahan ini dapat kita selesaikan dengan cara yang disebut dengan logaritma. Bentuk umum dari logaritma itu, jika A adalah bilangan positif dengan 0 lebih kecil A lebih kecil 1, atau A lebih besar
1 D lebih besar 0, A log B sama dengan C jika dan hanya jika D itu sama dengan A pangkat C. Nah, di sini bentuknya seperti ini. Untuk A-nya sendiri itu adalah basis, kemudian B-nya itu adalah numerus, dan hasilnya itu adalah C. Nah, misalnya, kita sedang misalnya, yang mana basisnya? 2, Numerusnya? 3, Kemudian hasil logaritmanya? 2, Sempatnya? 42. Kemudian kita masuk dalam contoh mengubah eksponen ke bentuk logaritma. Nah, di sini contohnya jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Nah, misalnya jika 4 pangkat 2 sama dengan 16, maka logaritmanya dengan 4 log 16 sama dengan 2. Kemudian untuk berikutnya itu jika 2 pangkat 5 sama dengan 32, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 log 32 sama dengan 5. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada, berarti sudah paham ya. Kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat logaritma itu yang saya paparkan di sini ada 8. Namun yang akan kita bahas untuk hari ini sifat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang keenam. Untuk yang sifat-sifat selanjutnya kita akan pelajari di minggu depan. Nah, contohnya di sini untuk A log A itu sama dengan 1. Untuk contohnya 2 log 2 sama dengan 1. Contohnya lagi, ada yang bisa? Saya Apa? 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, A log 1 itu sama dengan 0. 2 log 1 itu sama dengan 0. Selanjutnya, A log A pangkat N. Dan di sini untuk contohnya 2 log 4, 2 log 2 pangkat 2 sama dengan 2. Untuk contohnya 2 log 2 pangkat 2 itu sama dengan 2. Untuk contoh yang perkalian di sini 2 log 32 itu sama dengan 2 log 8 kali 4. Kan 8 kali 4 sama dengan 32. Dan di sini 2 log 8 ditambah dengan 2 log 4 dengan 2 log 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi di sini pangkatnya maju 3 dikali dengan 2 log 2. Tadi kan contohnya itu adalah 1. Jadi dikali 1, namun di sini tidak dituliskan. Kemudian ditambah dengan 2 juga maju. Kemudian dikali 2 log 2 sama dengan 1. Sehingga di sini 3 kali 1 ditambah 2 dikali 1 itu sama dengan 5. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya berikan satu soal. Kemudian saya silakan adik-adik untuk maju ke depan yang bisa ada yang bisa? Halo, Saya kita periksa sama-sama ya.
3/3. Kenapa 3/3? Karena 3 kali 3 sama dengan 2. Ya, betul. Sini untuk 3-nya itu masih dekat berdasarkan sifat yang tadi. Sifat yang ke-6. 3, kemudian ini 3 kali 3 itu sama dengan 1 berdasarkan sifat yang pertama. 3 kali 1 sama dengan 3. Nah, jawaban dari temanya sudah benar ya. Berikan tepuk tangan. Nah, untuk selanjutnya adik-adik akan mengerjakan LKPM. Untuk waktu pengerjaannya harus 10 menit dan kemudian dikumpulkan untuk yang satu saja temannya yang mengumpulkan. Sudah, silakan mengumpulkan. Nah, dari jawaban adik-adik, saya lihat sudah sebagian besar yang benar. Nah, di sini kita akan bahas satu nomor saja. Ada yang bisa yang soal nomor 2 di sini. 5/43 itu sama dengan 25. Ubah bentuk eksponen ini ke bentuk logaritma. Ada yang bisa? Silahkan menunjukkan. Irfan, silahkan menunjukkan. Nah, di sini jawaban dari temannya itu sudah benar. Di sini untuk 5/42 sama dengan 25, 5/25 itu sama dengan 2. Berikan tepuk tangan. LKPD-nya ini saya akan periksa di rumah dan saya akan menemukan di minggu depan. Kemudian kita akan koreksi lagi. Ada yang beberapa saya lihat di sini yang salah. Namun kita akan koreksi di minggu depan. Karena waktu menentukan istirahat kita masih dalam kesimpulannya. Di sini untuk kesimpulannya itu logaritma adalah operasi matematika yang merupakan kebalikan atau invers dari kepangkatan. Nah, artinya di sini logaritma digunakan untuk mencari pangkat suatu bilangan dengan basis tertentu yang menghasilkan bilangan lain. Nah, sifat-sifat logaritmanya seperti ini: a log a sama dengan 1, a log 1 sama dengan 0, a log a pangkat n sama dengan n, dan seterusnya. Yang kali ini saya akan bagikan kepada adik-adik setelah mata pelajaran kita selesai. Nah, kita masuk dalam refleksi. Di sini Ibu punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apa yang paling kamu pahami dari materi logaritma hari ini? Yang kedua, apa hubungan antara logaritma dan eksponen yang kamu temukan? Nah, untuk jawaban dari 2 pertanyaan ini, saya minta kepada adik-adik untuk menuliskan di kertas, kemudian langsung dikumpulkan. Di situ saya akan melihat bagaimana pemahaman adik-adik tentang mata pelajaran kita hari ini, tentang materi kita hari ini. Sudah? Silahkan dikumpulkan. Untuk di minggu depan saya akan tunggu jawaban dari PR adik-adik. Silahkan, tidak usah dicatat karena nanti saya akan berikan. Oke? Jadi sebelum saya masuk sudah dikumpulkan memang di meja. Untuk materi kita minggu depan kita akan bahas tentang
demonstrasi algoritma yang sempat kita selesaikan tadi, dan kita juga akan masuk dalam fungsi logaritma. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.